Permisi, selamat siang. Oh iya, selamat siang. Apakah benar ini dengan Bu Aini konselor yang praktek di sini? Oh iya, benar, ini dengan saya sendiri. Apakah ini Mbak Aprilia yang kemarin sudah membuat janji dengan saya ya? Iya, benar Ibu. Oh iya, baik, silakan duduk Mbak Aprilia. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya kedatangan saya di sini itu sebenarnya saya sedang ada masalah Bu. Saya tidak bisa memecahkannya, gitu Bu. Oke, baik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan peraturan atau asas-asas yang dilakukan selama konseling di sini ya. Sebelum menceritakan lebih lanjut, em, untuk peraturan kerahasiaan akan terjamin aman. Jadi untuk Mbak Amelia dimohon untuk menceritakan semua masalahnya dengan jujur. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak Aprilia? Iya Bu, baik. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini tuh sering bertengkar sama suami saya. Semenjak suami saya pindah tempat kerja Bu. Nah, setelah beberapa bulan suami saya bekerja, saya eh, ini Bu, kayak rasa khawatir itu kayak muncul dalam diri saya dan saya tuh menduga bahwa dia itu selingkuh Bu. Oh, oke, baik. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Aprilia rasakan sih. Tapi bagaimana bisa Mbak Aprilia ini beranggapan bahwa suami Mbak Aprilia itu selingkuh? Apakah Mbak Aprilia sudah mempunyai bukti? Iya, saya pernah membaca WhatsApp tidak wajar di HP suami saya. Nah, dari situlah saya sering bertengkar dan cekcok dengan suami saya, Bu. Oh, baik begitu ya. Tadi Mbak Aprilia bilang bahwa Mbak Aprilia pernah membaca isi WhatsApp yang tidak wajar di handphone suami Mbak Aprilia. Lalu apakah bisa Mbak Aprilia menceritakan atau menggambarkan bagaimana bentuk isi WhatsApp tersebut? Saya tidak bisa memperlihatkan chatnya, tetapi yang jelas dari percakapan tersebut membuat saya risih dan marah, Bu. Oh, baik jika begitu. Apakah ada hal lain yang dapat membuat Mbak Aprilia ini merasa emosinya itu tiba-tiba naik selain karena isi WhatsApp suami Mbak Aprilia? Iya, ada, Bu. Coba Mbak Aprilia bisa menceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi suami saya itu sering pulang malam, dia sangat sibuk dan tidak pernah kumpul, apalagi makan bersama keluarga gitu Bu. Padahal sebelum dia pindah kerja itu, dia tidak pernah sibuk apalagi pulang malam Bu. Oh, baik. Apakah dugaan Mbak Aprilia ini pernah Mbak Aprilia bicarakan dengan suami Mbak Aprilia? Sudah, tapi respon suami saya itu biasa aja gitu Bu. Dia bilang semua yang saya katakan itu salah. Katanya hanya rekan kerja yang sebatas menanyakan kerjaan gitu. Tetapi saya tidak yakin sama apa yang dia katakan gitu Bu. Oke, baik. Apakah Mbak Aprilia tidak mencari bukti lain untuk memperkuat dugaan Mbak Aprilia ini? Saya pernah memergoki suami saya menelpon seseorang. Awalnya saya kira dia itu sedang telepon bersama ini Bu, rekan laki-laki teman kerjanya mungkin ya. Tetapi sekilas saya mendengar suara wanita dari telepon tersebut. Oke, baik. Kemudian apakah Mbak Aprilia sempat mendengar dari pembicaraan mereka berdua ini? Saya mendengar percakapan yang mungkin tidak wajar Bu dari telepon tersebut. Maaf, maksudnya percakapan tidak wajar? Ya, saya terdengar mereka itu membuat janji gitu Bu. Janji, bisa lebih diperjelas lagi janji seperti apa mungkin yang mereka buat sesuai yang Mbak Aprilia dengarkan? Yang saya dengar mereka itu membuat janji ketemu dan jalan, tetapi saya kurang
apa ya Bu, begitu memperhatikan itu ya Bu, karena kurang jelas juga yang pastinya saya tidak tahu di mananya. Terus kemudian, Dan benar besok paginya Bu, pagi itu suami saya sudah bersiap-siap dan wangi sekali. Kemudian ketika saya tanya, katanya hari ini ada rapat dan harus berangkat pagi gitu Bu. nah emang biasanya memang suka berangkat pagi atau baru kali ini berangkat pagi? Baru kali ini ya Bu berangkat pagi dan itu saya rasa kayak aneh aja gitu Bu. Oh iya, baik. Dalam hal ini apakah Mbak Aprilia tidak menanyakan atau tidak terpikirkan oleh Mbak Aprilia untuk mengikuti kemana perginya suami Mbak Aprilia? Yang pasti ada Bu, tapi keadaan itu tidak mendukung. Jadi ya saya urutkan niat saya gitu Bu, saya hanya melihat perkembangan selanjutnya aja. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya bagaimana itu? Hari itu juga suami saya pulang malam dan saya yakin kalau suami saya itu bertemu dengan wanita yang semalam ditelepon itu Bu. Baik, sejauh ini apakah Mbak Aprilia sudah mengetahui siapa wanita tersebut? Kalau menurut saya, menurut dugaan saya itu ya wanita itu adalah partner kerja di tempat barunya itu Bu. Nah, yang jadi masalah saya ini ingin membuat dia mengakui perbuatannya jika memang dia itu selingkuh. Namun jika tidak sadar kalau perbuatannya itu salah, mengingat statusnya sudah berkeluarga, ya saya harus gimana ya Bu ya. Dan ini Bu, saya pernah berpikir untuk membicarakan hal ini dengan suami saya, tetapi saya takut sebenarnya Bu. Oke, baik. Jadi setelah kita berdiskusi sejauh ini, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu ya percakapannya, biar lebih jelas nanti hasil pembicaraannya itu bagaimana. Dari topik pembicaraan kita tadi terdapat dua hal yang menjadi poin utama, yaitu yang pertama, Mbak Aprilia benar-benar ingin memastikan apakah suami Mbak Aprilia ini selingkuh atau tidak, sekaligus mencari bukti yang lebih mendalam untuk memperkuat dugaan Mbak Aprilia ini. Yang kedua yaitu adalah Mbak Aprilia ingin mengingatkan dan mengkomunikasikan kembali bahwa perbuatan suami Mbak Aprilia ini kurang pantas, namun dalam hal ini Mbak Aprilia kurang berani untuk mengungkapkannya atau membicarakannya. Begitu ya Mbak Aprilia? Benar Bu. Baik, sejauh ini apa sih yang membuat Mbak Aprilia itu merasa takut? Saya takut jika suami saya itu marah Bu. Kenapa harus takut? Lalu jika memang sudah terkumpul banyak bukti, apakah Mbak Aprilia ini akan membiarkan suami Mbak Aprilia seperti ini dalam waktu jangka panjang atau bagaimana? Tidak Bu, saya ya pasti yang pasti itu membicarakan lebih lanjut dengan suami saya, tetapi saya masih mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengajak dia bicara, ngobrol bareng gitu. Oke, baik. Jika begitu, saya akan setuju dengan solusi dari Mbak Aprilia. Kemudian, sejauh ini apakah Mbak Aprilia sudah merasa plong dengan adanya sesi konseling ini? Ya saya lumayan apa ya Bu, membantu saya sih Bu, itu lumayan plong juga. Tapi ini Bu, misal saya bakal membicarakan masalah itu, namun kalau bagaimana kalau suami saya marah ya Bu ya? Sebenarnya itu tergantung dari Mbak Aprilia sih. Pada waktu nanti mengkomunikasikannya lebih lanjut, Mbak Aprilia bisa menggunakan kata-kata yang lebih sopan, lebih halus. Kemudian jangan sampai menggurui dan jangan sampai memancing emosinya. Kemudian Mbak Aprilia juga bisa mengajak suami Mbak Aprilia seperti minum teh kecil-kecilan, terus mencoba untuk memberikan perhatian-perhatian kecil seperti mungkin memasak makanan kesukaannya gitu. Oke Bu, saya mungkin akan
mendengarkan nanti solusi dari Ibu, mungkin saya akan mencobanya. Baik, jika begitu dari pembicaraan kita mulai dari awal sampai sekarang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mulai sekarang Mbak Aprilia tidak boleh untuk takut lagi untuk membicarakan semua masalah Mbak Aprilia ini kepada suami Mbak Aprilia jika memang perbuatannya salah. Benar begitu Mbak Aprilia? Benar sekali Bu, terima kasih ya Bu atas masukannya. Saya merasa sudah sangat terbantu dan mendapat solusi untuk masalah ini. Baik, jika begitu bukan saya yang memberi solusi, tetapi ini memang dari Mbak Aprilia sendiri ya. Saya yakin Mbak Aprilia ini bisa mengatasi masalah ini dengan kuat dan baik. Oh iya Bu, sekali lagi saya terima kasih. Saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, mari saya antar.